Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu walladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الكريم. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahibat, ikhwan, akhwat, saudara-saudari, para pemirsa sekalian yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang selayaknya. Karena sesungguhnya kita tidak mampu menghitung-hitung pujian dan sanjungan kepadanya. Dia memuja dan juga menyanjung untuk dirinya sendiri. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan lagi untuk bertemu bermuajahah dalam hikmah yang ke-48 dalam perkongsian kita syarah kitab Al-Hikam yang merupakan magnum opus karya besar Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, yang pada kesempatan ini tema yang dikaitkan dengan hikmah 48 ini adalah hajat dari Allah Subhanahu wa taala, hanya Dia yang dapat melaksanakan. Sebagaimana diungkapkan dalam kalam hikmahnya, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengungkapkan, la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaik, fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'a, man la yastati'u an yarfa'a hajatan an nafsihi, fa kaifa yastati'u an yakuna laha an ghairihi rafi'a. Yang artinya, jangan diajukan hajatmu kepada selain Allah. Allah yang mendatangkan hajat itu kepadamu. Siapakah selain Allah yang dapat mengangkat sesuatu yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang tidak mampu melaksanakan hajat dirinya sendiri, maka bagaimana dia sanggup melaksanakan hajat orang lain? Bapak Ibu hadirin sekalian, tuan-tuan puan-puan, sahabat saya, ikhwan akhwat, para pemirsa yang budiman yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT. Dalam membentuk kepribadian tauhid, kita perlu melihat sesuatu dari asal mulanya sehingga ke akhir destinasinya. Orang yang masih dalam proses membentuk kepribadian tauhid diibaratkan jembatan tempat lalu lintas yang datang dan yang pergi. Sesuatu yang datang menceritakan asalnya dan yang pergi menceritakan tujuannya. Jembatan itu ialah hati dan yang datang itu bermacam-macam. Di antaranya adalah niat, harapan, angan-angan, cita-cita, hajat dan keinginan. Semuanya datang dari arah yang sama. Semuanya bukan jenis benda yang berbentuk, tetapi adalah jenis energi atau kekuatan gaib. Walaupun gaib, ma'asyiral muslimin, masing-masing mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk memberi pengaruh kepada hati. Pengaruh yang berbeda-beda menyebabkan salah satu kemampuan dan kekuatan dapat dibedakan dengan kemampuan dan kekuatan yang lain. Maka karenanya dapat diketahuilah kemampuan dan kekuatan marah, benci, suka, niat, harapan, hajat, dan lain-lain. Sumber datangnya segala-galanya tersebut ialah maqam lahud, yaitu zat ilahiyat, turun kepada maqam jabarut yang merupakan sifat. Pada maqam jabarut muncullah kehendak dan ketetapan. Kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala menjadi sumber bagi semua kemampuan dan kekuatan. Pancaran kehendak dan ketetapan diterima oleh alam malakut sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Kehendak dan ketetapan yang diterima oleh para malaikat dinamakan haula dan juga quwwata Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat-malaikat yang menyambutnya mengucapkan sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, wa idza qala la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah qala sadaqa abdi
la ilaha illa ana wala haula wala quwwata illa bi. Sebagaimana yang artinya dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwasanya apabila ia mengucapkan tidak ada Tuhan kecuali Allah dan tiada daya dan kekuatan melainkan kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hambaku, benar tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan kehendakku. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Tirmidzi dan sebagainya. Masyaallah muslimin. Perintah-perintah yang berhubungan dengan manusia dibawa turun dari lahut ke Jabarut, ke Malakut, dan kemudian ke langit dunia atau langit pertama. Langit pertama adalah tempat pemisahan. Ketika Rasulullah SAW Mi'raj, baginda sallallahu alaihi wasallam melihat di langit pertama ada satu pintu ke surga dan satu pintu ke neraka. Apa saja yang naik ke atas dipisahkan di langit pertama dan yang turun ke bawah dipisahkan juga di langit yang pertama. Perintah yang berupa kebaikan turun daripada langit yang pertama dengan diiringi oleh malaikat hingga sampai kepada manusia. Perintah yang mengandung keburukan diiringi oleh syaitan sehingga sampai kepada manusia juga. Baik dan jahat hanya dipisahkan ketika memasuki dunia. Pada alam malakut tidak ada jahat dan tidak ada baik, karena kesemuanya diterima oleh malaikat sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang memukul ahli neraka tidak membuat kezaliman tetapi karena dia melaksanakan perintah Allah. Tetapi manusia yang memukul manusia lain di dunia, dia telah melakukan kezaliman. Manusia dan jin yang mendiami alam dunia inilah yang dihadapkan dengan kebaikan dan kejahatan. Makhluk lain yang berada di dunia tidak memikul kebaikan dan kejahatan. Harimau yang memakan rusa tidak dianggap melakukan kejahatan. Angin yang menerbangkan atap rumah orang juga tidak dianggap sebagai kezaliman. Hanya manusia dan jin yang mempertanggungjawabkannya memikul kebaikan dan kejahatan. Manusia dan jin, jenis yang jahat dinamakan syaitan. Syaitan sangat gemar terhadap apa saja yang jahat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 112. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Yang artinya, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis jin dan manusia. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Di dalam surah yang lain, surah Al-Kahfi ayat yang ke-50, Allah SWT berfirman, illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Yang artinya, kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedangkan mereka itu adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti daripada Allah bagi orang-orang yang zalim. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu, Tuan Puan, hadirin hadirat sekalian, para pemirsa yang budiman. Syaitan menanti di bawah atap langit dunia dan mengiringi keburukan yang turun dengan penuh sukaria sehingga sampailah ke hati manusia. Hal yang baik diiringi oleh malaikat hingga selamat sampai ke hati manusia. Walaupun begitu, syaitan masih juga mencoba mengganggu agar sesuatu yang baik itu berganti menjadi buruk, tetapi dihalangi oleh malaikat. Setiap sesuatu yang diterima oleh hati dibawa oleh malaikat dan syaitan. Diberi bermacam-macam nama tergantung pengaruhnya kepada hati. Ada yang dipanggil niat, ada yang dipanggil keinginan, dan juga ada yang dipanggil jahat, serta banyak lagi nama yang digunakan untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya. Setiap yang dibawa oleh malaikat adalah baik, maka lahirlah niat yang baik, kehendak yang baik, dan hajat yang baik. Setiap yang dibawa oleh syaitan adalah buruk, maka lahirlah niat yang buruk, keinginan atau hajat yang juga buruk, yang jahat. Apapun istilah yang digunakan. Namun yang pasti keinginan atau hajat mempunyai kemampuan menarik hati agar cenderung ke arah atau kepada sesuatu tersebut. Ditambah adanya kekuatan yang memaksa hati untuk melakukan tindakan yang mengarah kepada sesuatu yang disukai oleh hati. Kemampuan dan kekuatannya bukan saja berhenti pada hati dan anggota-anggota badan di bawah kendalinya, namun ia mampu bergerak melalui ruang dan zaman. Masyaallah muslim, kemampuan dan kekuatannya mampu mempengaruhi orang lain supaya bergerak ke arah yang sama. Misalnya seorang pemimpin yang berwawasan mampu mempengaruhi orang banyak supaya bergerak ke arah wawasannya. Pimpinan penjahat juga mampu menekankan rencana jahatnya kepada anak buahnya.
Wawasan dan rencana itu dapat diteruskan oleh orang lain dan bisa melintasi zaman lain, walaupun orang yang memulainya sudah meninggal dunia. Sebab itu sesuatu amal yang dipelopori oleh seseorang kemudian menjadi contoh bagi orang lain, maka si pelopor tetap bertanggung jawab terhadap perbuatan orang yang mengikutinya, karena pada hakikatnya kemampuan dan kekuatan yang diterimanya itulah yang disebarkan kepada orang lain. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Muslim, An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu min ghairi an yanqussa min ujurihim syai'an. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqussa min auzarihim syai'an." Yang artinya, barang siapa yang memulai perbuatan baik di dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mencontoh perbuatan itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang memulai dengan perbuatan buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit. Dalam sabda yang lain baginda Rasulullah SAW, sebagaimana riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Imam Ahmad, "La tuqtalu nafsun zulman illa kana 'ala bani Adam al-awwal kiflun min dammiha li'annahu awwala man sanna qatla." Sebagaimana yang artinya, tidak ada satupun jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama, yaitu Qabil, ikut menanggung dosa pertumpahan darah itu. Karena dialah orang yang pertama mencontohkan pembunuhan. Masyaallah muslimin. Makhluk yang pertama menerima kemampuan dan kekuatan jahat ialah iblis laknatullah. Dan dari kemampuan dan kekuatan jahat itu tersebar. Siapa yang melakukan kejahatan, maka dia berbuat demikian dengan menggunakan energi iblis laknatullah. Sebaliknya, makhluk yang pertama menerima kemampuan dan kekuatan baik adalah Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi Adam AS diciptakan terlebih dahulu dibandingkan Nabi Muhammad, tetapi roh Nabi Muhammad SAW diciptakan terlebih dahulu, dan roh Nabi Muhammad SAW itulah wadah tempat yang pertama menerima energi yang baik. Siapa saja yang melakukan kebaikan, maka dia berbuat demikian dengan menggunakan energi yang dibekalkan oleh roh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejahatan tidak terpisah dengan iblis laknatullah. Kebaikan tidak berpisah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam riwayat di dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sebagaimana artinya, dan tiadalah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, yaitu semua makhluk pada semua zaman. Ma'asyiral muslimin, tidak ada satu makhluk yang mendapat atau melakukan kebaikan melainkan dia bernaung di bawah rahmat yang telah ditentukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun kebaikan itu terjadi sebelum baginda SAW lahir ataupun sesudah baginda SAW wafat. Begitulah pandangan kita jika memandang pada batas alam. Jika seandainya pandangan kita tidak berubah dari asal mula sesuatu, tentu kehendak dan ketetapan Allah SWT sajalah yang menimbulkan kemampuan dan kekuatan yang singgah pada hati, lalu dinamakan niat, kemampuan, kemauan, ataupun hajat. Kehendak dan ketetapan Allah SWT yang sama juga menjalankan niat, kemauan, dan hajat melalui ruang dan waktu. Semuanya adalah kehendak dan juga ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Takwir ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Yang artinya, dan kamu tidak dapat menentukan kemampuan kamu mengenai sesuatu pun kecuali dengan cara yang dikehendaki oleh Allah SWT. Begitu juga di dalam surah As-Saffat ayat ke-96, Allah SWT berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Yang artinya padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat itu. Rasulullah SAW di dalam khutbah baginda mengajarkan kepada kita sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud, maupun juga Imam Muslim. Dengan sabdanya, "Alhamdulillahi nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina was-sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah." Yang artinya, segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan dan ampunan kepadanya, berlindung kepadanya dari kejahatan jiwa kami dan kejelekan perbuatan-perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah disesatkannya, tidak ada seseorang pun yang dapat memberikannya petunjuk.
Ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu kita sering disarankan untuk mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Yang artinya tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin. Pandangan tauhid memperlihatkan kepada kita bahwa dalam keadaan seperti apapun kehendak dan ketetapan Allah tidak lepas daripada kita, walaupun dalam niat, harapan ataupun hajat. Apabila mata hati memandang dari asal mula sehingga akhir tujuan tetap pada Allah Subhanahu wa taala, mata hati pun akan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak lagi bergantung kepada sama makhluk dan juga tidak bergantung kepada dirinya sendiri. Dirinya dan orang lain sama-sama memikul beban. Jika orang yang memikul beban tidak mampu mengangkat bebannya sendiri, bagaimana bisa mengangkat beban orang lain? Siapakah dari kalangan makhluk Allah SWT yang dapat mengubah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dengan kehendaknya dan dilaksanakan dengan ketetapannya? Tidak ada yang dapat berbuat demikian melainkan Allah SWT sendiri. Perintah berbentuk kebaikan yang dibawa oleh malaikat mudah kita fahami dan kita terima sebagai kehendak dan ketetapan Allah SWT. Bagaimana dengan perintah keburukan yang dibawa oleh syaitan? Apakah kita perlu melakukan keburukan tersebut? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berbuat jahat. Perbuatan ini membuat kita keliru. Kita harus meneliti persoalan ini dengan mendalam supaya tidak terjadi salah etika. Dengan mengibaratkan syaitan sebagai anjing dan Tuhan adalah Tuhan yang memerintahnya. Anjing tidak akan menyalak dan menggigit jika tidak diizinkan atau diperintah oleh tuannya. Andaikan Tuhan mengizinkan anjing menyalak dan menggigit kita, kemungkinannya adalah karena yang pertama, Tuhan murka kepada kita. Yang kedua, kita mengabaikan hak Tuhan. Yang ketiga, pada diri kita ada sesuatu yang digemari oleh anjing. Apabila kita berhadapan dengan keadaan seperti di atas, kita hanya mempunyai dua pilihan, ma'asyiral muslimin. Yang pertama, kita membiarkan diri kita digigit oleh anjing. Jika yang menggigit itu adalah anjing gila, maka kita juga akan terkena penyakit anjing gila. Pilihan yang kedua, kita lari kepada tuannya dan merayu agar menjauhkan anjing itu dari kita. Ketika kita menerima perintah supaya berbuat jahat, kita mesti menerimanya dengan bijaksana agar kita tidak salah mentafsirkannya. Allah SWT selalu mengingatkan kita bahwa syaitan adalah musuh bagi manusia. Maka jadikanlah syaitan sebagai musuh. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Fatir ayat 6, "Inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Yang artinya, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Bapak Ibu, tonton perempuan, ikhwan akhwat, sahabat sahibah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah SWT, sidang pemirsa yang budiman. Kita diajarkan supaya berlindung kepada Allah SWT dari godaan syaitan yang terkutuk. Jika Allah yang maha mulia menyuruh utusan yang sangat keji yang menjadi musuh kita, membawa benda busuk kepada kita, apakah yang dapat kita katakan tentang nilai diri kita pada pandangan Allah Subhanahu wa taala tersebut? Nilai diri kita adalah sama dengan benda busuk yang dibawa oleh musuh kita itu. Yakni kita adalah bagaikan tong sampah yang layak untuk diisi dengan sampah sarap. Seandainya kita menginsapi persoalan tersebut, ketika utusan yang keji itu dan benda yang busuk itu sampai kepada kita, tentu kita akan jatuh pingsan karena takut dan khawatir terhadap kehinaan diri kita dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika sadar, kita seharusnya menyadari bahwa kejahatan dan kehinaan diri kita dapat menyebabkan utusan yang jahat itu dan kemudian dilaknat, membawa benda kotor dan busuk kepada kita. Kita seharusnya menyucikan diri kita agar kotoran itu menjadi hilang. Kita sepatutnya memperbanyak taubat, memohon ampunan dan belas kasihan dari Allah SWT. Kita sepatutnya memperbaiki diri kita, bukan membahas tentang benda busuk yang dibawa oleh utusan yang keji itu. Ma'asyiral muslimin, dikarenakan yang datang itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tentu ia membawa kekuatan di mana kita tidak mampu menentangnya dengan kekuatan diri kita sendiri. Oleh sebab itulah kita diajarkan supaya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungannya. Seandainya kita menentang dengan kekuatan diri kita sendiri, kita akan kalah. Namun jika kita berlindung di bawah payung kekuatan Allah SWT, kita akan menang. Sebagaimana di dalam firman Allah SWT surah Al-Mu'minun ayat 97, "Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin." Dan katakanlah, "Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan." Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang budiman, jadi dalam menghadapi perintah baik dan juga perintah yang jahat,
Kita seharusnya lari kepada Allah. Karena segala sesuatu datang daripada Allah dan hanya Dia yang mampu menangani segala sesuatu itu. Sebagaimana di dalam surah At-Taghabun ayat yang 11 Allah SWT berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim." Yang artinya, tidak ada satu musibah pun yang menimpa kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Penting bagi orang yang sedang melatih kejiwaannya untuk memperhatikan gerak hatinya. Karena ia adalah utusan yang membawa berita dan memberi petunjuk. Jika kita selalu dikunjungi oleh utusan yang membawa kejahatan, itu tandanya kita berada jauh daripada Allah SWT, Tuhan yang Maha Mulia. Perutusan yang sampai itu merupakan teguran agar kita kembali ke pangkal jalan. Jalan yang sesuai untuk kita pilih dan lari ke dalamnya ialah bertaubat, beristighfar, mengingat balasan terhadap dosa, mengingat mati dan takut dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takut. Di mana Allah mampu berbuat sekendaknya tanpa dapat dihalangi oleh sesiapapun. Jika utusan yang datang membawa kebaikan, maka jalan yang patut dilalui adalah memperbanyak rasa syukur, memperbanyak memuji, mensucikannya, serta meneguhkan tawakal dan ridha dengan takdir. Gerak hati dan lintasan hati adalah kalam Allah SWT yang membawa perintah, teguran, nasihat, dan tanda-tandanya. Semuanya menjadi ujian pada hati itu sendiri. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat yang 156 Allah SWT berfirman, "Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah. Maksudnya adalah menjadi milik dan hambanya yang dapat diperlakukannya dengan sekehendaknya. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepadanya lah kita akan kembali, yakni ke akhirat. Di sana kita akan diberinya balasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa meneguhkan hati kita, sehingga dengan demikian penjelasan demi penjelasan, syarah demi syarah, yang secara berperingkat semakin meneguhkan iman kita, semakin menguatkan akal fikiran kita, dan kemudian melahirkan pemahaman yang mendalam. Sehingga dengan demikian, pada akhirnya hati akan menjadi komando, hati akan menjadi pengemudi, hati juga akan menjadi nakhoda. Dengan demikian kehidupan kita akan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah wa 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.